Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya. Malam ini saya ingin mencoba mendaur ulang minyak jelantah menjadi sabun. Ya, jadi ini minyak jelantah. Minyak jelantah ini minyak yang sudah 2 atau lebih digunakan. Jadi tidak bisa digunakan berkali-kali karena sudah bersifat racun ya. Kalau sudah lebih dari 2 kali, minyak jelantah ini sudah bersifat racun. Dan apabila digunakan untuk menggoreng kembali, maka akan mengganggu kesehatan. Dan jika dibuang ke dalam tanah, maka akan mengganggu kesuburan tanah, akan mengganggu pH tanah, dan akan menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Jadi tidak boleh dibuang sembarangan. Maka saya ingin mendaur ulang minyak jelantah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu kita mau buat sabun ya. Sabunnya sabun batang. Bahan yang kita gunakan adalah minyak jelantah ini, kemudian bahannya adalah kita gunakan soda api. Nah, ini soda api atau natrium hidroksida atau NaOH. Ini di pasar bisa kalian beli di toko besi atau di toko bangunan. Ini harganya cuma 5.000 satu bungkus ya. Kemudian kita gunakan juga garam ya, garam nanti untuk kita mengentalkan minyak tadi. Nah, langsung aja. Yang pertama kita ambil minyak jelantah, kita ambil kira-kira 100 ml. Oke. Kemudian kita ambil soda api. Ini kita ambil soda api atau sodium hidroksida. Nah, ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena dia bersifat hidroskopis ya, bersifat sangat alkalis, bersifat hidroskopis, dan apabila terkena dengan tangan akan menyerap air yang ada di dalam tangan ya, dan juga ini bersifat iritasi, disebut dengan higroskopis. Nah, jadi kita harus menggunakan sarung tangan ya. Nah, kemudian ini kita larutkan dulu. Kita larutkan dalam air sehingga menjadi larutan NaOH. Ya, ini setelah dilarutkan, ini yang sudah saya larutkan ini. Ya, kita ambil ya, kira-kira 50 ml, kemudian kita masukkan. Ya, kemudian kita aduk. Nah, di sini proses mengadukkan sangat menentukan. Ya, proses pengadukan ini sangat menentukan. Ini semakin cepat diaduk itu semakin bagus. Nah, proses terjadinya pembentukan sabun itu dari asam lemak ya, atau trigliserida, yaitu terdapat pada minyak jelantah tadi, kemudian direaksikan dengan basa ya, yang bersifat alkalis ini, maka akan terbentuk nanti sabun dan hasil sampingnya adalah gliserol. Nah, jadi proses ini kita aduk terus sampai 5 atau 10 menit. Nah, untuk menghemat waktu, ini coba lihat sudah ada perubahan. Nah, jadi diaduk terus. Kemudian kita tambahkan pengentalnya, yaitu kita tambahkan garam. Ini yang garam kasar tadi. Dilarutkan dulu. Boleh juga garam halus. Dilarutkan. Setelah dilarutkan, ini lalu dilarutkan. Kemudian kita masukkan ke campuran tadi. Fungsinya sebagai pengental. Kemudian kita aduk lagi. Ya. Semakin bagus diaduk, semakin lama diaduk, itu semakin cepat terbentuknya sabun. Jadi sederhana aja proses pembentukan sabun dari asam lemak, yaitu minyak, bisa juga mentega, bisa juga minyak yang baru ataupun minyak yang tidak digunakan lagi. Karena tadi saya akan mendaur ulang minyak jelantah ya, agar ramah lingkungan ya, yaitu dengan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Jadi kita gunakan kembali atau kita daur ulang. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Nah, karena tadi kita gunakan adalah minyak jelantah, maka kita kasih pewangi ya, biar wangi, biar nggak bau minyak jelantah lagi. Kita kasih pewangi. Di sini saya ambil pewanginya yang rasa jeruk limau
Ya, saya ambil sedikit, saya tuang aja kira-kira. Oke. Nah, aromanya sudah wangi, tidak bau lagi minyak jelantah yang tadi. Apalagi minyak jelantahnya bekas goreng ikan asin, bau. Tapi setelah dibuat sabun, baunya hilang, kemudian juga bisa bermanfaat. Nah, supaya untuk melembutkan, kita beri sedikit minyak zaitun atau minyak olive. Oke. Kemudian diaduk lagi sampai 5 atau 10 menit lagi. Jadi di sini proses mengadukannya harus bagus. Ya. Nah, ini sudah mulai mengental. Ini sudah mulai mengental karena pengaruh garam tadi yang kita taruh. Semakin kita aduk lama, itu semakin bagus. Oke, untuk menghemat waktu. Jadi ini mestinya diteruskan, dan kemudian setelah 5 atau 10 menit, kemudian kita masukkan dalam cetakan. Ini tidak bisa langsung digunakan, tapi harus didiamkan semalam. Nah, lalu kita masukkan pada cetakan. Nah, harus kita diamkan supaya zat yang ada di dalam NaOH tadi, ya, yang higroskopis tadi, yang berbahaya tadi, bisa hilang, bisa menguap. Nah, jadi tinggallah sabun yang bisa digunakan untuk mencuci. Tapi sabun ini tidak direkomendasikan untuk mandi, ya, untuk sabun mandi, tapi digunakan untuk sabun cuci baju, ya, atau cuci kain. Karena apa? Karena NaOH tadi, nah ini soda api NaOH itu keras. Jadi digunakan untuk sabun yang digunakan untuk kain. Jadi sabun kain itu lebih keras daripada sabun mandi. Sabun mandi yang kita gunakan KOH atau kalium hidroksida. Sementara sabun cuci pakaian itu kita gunakan NaOH atau sodium hidroksida. Nah, setelah didiamkan semalaman, ya, kira-kira jadinya seperti ini. Nah, ini yang sudah saya buat, kira-kira jadi seperti ini. Ini masih belum berapa keras, ya, tadi sore saya bikin. Nah, jadi ditunggu besok baru keras. Nah, jadi kita lihat, kita ambil sedikit sabunnya, ya. Ini yang tadi kita tunggu besok baru keras. Nah, kita coba. Tadi saya ambil sabun sedikit, nih, kemudian kita kasih air. Kita mau lihat apakah dia berbusa atau tidak. Oke. Ya, memang licin, agak sedikit busanya, karena tidak kita tambahkan soda yang banyak. Oke, nampak? Nih, sodanya sedikit memang. Ya, kita tunggu besok, atau kita coba di tangan biar nampak busanya. Kita ambil dulu air sedikit, kemudian kita ambil sabun tadi, sabun yang ini. Ada busanya sedikit. Ya, kalau besok sudah keras, ya, itu akan lebih baik lagi hasilnya. Ini baru 3 atau 4 jam saya buat. Nah, sudah jadi sabun. Jadi dari minyak jelantah tadi yang tidak digunakan,
yang mestinya sudah dibuang, bisa diperoleh sabun batang yang bisa digunakan untuk mencuci kain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.